Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi asrarihi fi darin amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian hadis kita melalui kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan hadis yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ar-rabi'u wa thalathun. Hadis yang ke-34. An-nahyu 'anil munkari minal iman. Menahan atau mencegah terjadinya kemungkaran itu merupakan salah satu bentuk atau wujud dari keimanan kita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan terjadinya kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan kekuasaannya. Ya, ini dengan tangan ya. Tangan artinya ini kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisanih. Seandainya dengan kekuasaan ia tidak sanggup, maka ubahlah dengan lisannya. Ya, dengan lisan artinya dengan metode entah dakwah atau ceramah atau juga nasihat-nasihat yang baik. Fa illam yastati' fa biqalbih. Akan tetapi juga seandainya tidak mampu, maka ubahlah melalui hati ya. Wa dzalika adhaful iman. Meskipun dengan cara melalui hati ini itu dianggap merupakan salah satu bentuk keimanan yang paling lemah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Para pemirsa sekalian, apa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan hadis ini? Yurshiduna Rasulullah SAW fil hadis ila tariqi islahil mujtama'i wa sirri baqa'i, wa huwa al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Melalui hadis ini Rasulullah SAW ini ingin menjelaskan kepada kita tentang cara untuk mewujudkan kedamaian sosial atau kedamaian di antara masyarakat kita, yaitu dalam bentuk kita bersama-sama untuk mendorong setiap kita, lingkungan kita untuk melaksanakan hal-hal yang ma'ruf. Ya, ma'ruf ini baik ya, juga mengandung kebenaran, juga mengandung kepatutan. Makanya kata-kata al-'urf atau tradisi itu juga merupakan akar kata dari kata-kata al-ma'ruf. Jadi al-ma'ruf itu bukan hanya benar, bukan hanya baik, tetapi juga mengandung sisi kepatutan ya, paling tidak kepatutan secara tradisi, sepanjang kepatutan secara tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Dan berikutnya juga adalah mencegah terjadinya kemungkaran. Nah, ini yang menarik para pemirsa. Jadi upayakan terwujudnya ma'ruf terlebih dahulu, baru kemudian upayakan untuk mencegah terjadinya kemungkaran. Jangan dibalik. Jangan kemudian kita mencegah kemungkaran begitu heroik ya, begitu keras, tetapi kemudian amar ma'rufnya itu justru yang begitu pelan. Jadi ini justru yang terkadang agak keliru dipahami orang, ketika melihat kemungkaran langsung dibabat habis. Sementara ia sendiri belum berdakwah ke lingkungan tersebut, belum mengajak orang berbuat kebaikan, belum mendorong orang berbuat baik, belum mendorong orang taubat, tiba-tiba langsung dibabat habis. Ini yang tidak diperkenankan. Faqad wajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila taghyir asy-syarri wal mafasid allati idza intasharat fil mujtama'i kanat sababan fi halakihi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menunjukkan
kepada kita selaku umat beliau cara-cara mengubah berbagai macam keburukan dan juga kerusakan yang itu sudah menyebar berada di tengah-tengah masyarakat, di mana keburukan itu, kekacauan itu menjadi sebab hancurnya kehidupan masyarakat kita, di mana ya dengan adanya keburukan itu wa nazza'atil khaira wal barakata, keburukan dan kerusakan-kerusakan itu akan mencabut kebaikan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha tawjihu lil fardi walil jama'ati lil hukami wal ulama'i wa 'ammatin nasi. Nah, apa yang diarahkan oleh Rasulullah ya, ini berlaku bagi individu, bagi kelompok atau bagi jamaah, bagi para penegak hukum, atau juga bagi para ulama, dan secara umum adalah kita semuanya. Jadi anjuran untuk mencegah terjadinya kemungkaran, mendorong orang untuk berbuat baik, ini berlaku untuk kita semuanya ya, tidak pandang bulu. Kulla hasbi maqamihi wa makanatihi wa qadratihi, tetapi itu pun sesuai dengan kedudukannya, dengan juga kemampuannya. Maka disebutkan bagi yang punya kekuasaan, ubah dengan kekuasaannya. Seorang pejabat misalnya melihat di lingkungannya terjadi kemaksiatan, maka bikin aturan supaya kemungkaran itu dihentikan atau tidak terjadi di wilayahnya. Ini pejabat, dia punya kekuasaan, punya wewenang. Ya, siapapun pejabatnya, anggota dewan misalnya, bupati, gubernur, sampai presiden, atau yang paling bawah, itu semuanya adalah pejabat-pejabat memiliki kekuasaan yang dengan kekuasaannya itu mampu untuk membuat aturan-aturan atau peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan kemaksiatan di tengah-tengah masyarakatnya. Wa taghyirul munkari wajibun hasbal qadrati wal istita'ati wa huwa ala maratiba thalathin. Nah, mengubah kemungkaran itu merupakan sesuatu yang wajib atau berhukum wajib bagi siapapun, tetapi itu sesuai atau memandang dari sisi kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing dari kita. Mengenai cara-cara mengubah sesuai dengan kemampuan ini, ada 3 level yang bisa kita tinjau. Yang pertama, at-taghyiru bil yad wa yakunul hukami wal qadirina alaihi bi syarti an la yuaddiya hadha at-taghyiru ila mafasida akbar min hadzal munkar. Nah, ini ya, pertama adalah mengubah dengan atau melalui kekuasaan. Ini berlaku bagi para hakim atau para pemimpin atau para pejabat ya, yang memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi cara-cara ini pun itu boleh dilaksanakan dengan syarat bahwa perubahan itu tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari kemungkarannya. Misalnya yang sekarang ada seseorang, misalnya ada seorang pejabat membuat aturan bahwa seorang perempuan tidak boleh keluar rumah di malam hari melebihi jam 8 malam misalnya. Ini seolah-olah baik, tetapi harusnya melihat bahwa di negara kita seperti Indonesia itu peraturan yang demikian itu kurang tepat. Mengapa? Karena masih banyak dan juga banyak para perempuan di tempat kita ini, di negara kita ini bekerja di malam hari. Ya, entah itu yang berbasis aktivisme, perempuan-perempuan aktivis, atau juga perempuan-perempuan karir tertentu atau profesional tertentu yang mereka bekerja bahkan hingga larut malam. Nah, jadi ketika aturan itu melarang setiap perempuan keluar rumah di malam hari sampai batas jam 8 atau jam 9 malam, itu peraturan demikian itu justru bisa jadi akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Bagaimana dengan single parent, seorang perempuan yang harus bekerja di malam hari untuk menghidupi keluarganya? Sementara dia hanya sendirian, suami sudah tidak ada,
keluarga tidak ada, dia harus mendidik anak-anaknya. Nah, ketika dia dilarang untuk pergi di malam hari, otomatis itu hasil pekerjaannya menjadi hilang dan itu berdampak kepada kehidupan keluarganya. Ini contoh-contoh yang itu harus diperhatikan bagi seorang pemimpin ketika ingin mengubah suatu kemaksiatan, tetapi jangan sampai itu menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Nah, kemudian yang kedua adalah at-taghyiru bil lisan. Mengubah melalui perkataan, melalui ucapan. An tariqin nasihati wal irsyadi ilal khairi was shawabi. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan nasihat, memberikan arahan-arahan, bimbingan, kepenyuluhan ya, untuk mengajak setiap orang berbuat baik, meninggalkan kemungkarannya, meninggalkan kemaksiatannya, ya, berubah menjadi sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebenaran sesuai dengan ajaran agama. Nah, yang ketiga adalah at-taghyiru bil qalbi, mengubah melalui hati, bi ayyakraha hadzal fi'la wa yunkirahu qalbuhu fala yarda bihi, dengan cara membenci atau tidak suka dengan perbuatan yang mengandung maksiat. Jadi yang dimaksud mengubah dalam secara hati itu adalah memunculkan paling tidak ketidaksukaan kita terhadap kemaksiatan itu. Kita nggak punya kekuasaan, ya, kita bukan pejabat, kita bukan hakim, kita bukan bupati, kita bukan gubernur, kita hanya orang biasa-biasa saja. Kita juga tidak bisa berdakwah, ya, tidak bisa ceramah, tidak bisa membimbing, tidak bisa menyuluh. Kita hanya masyarakat biasa saja yang tidak punya wewenang apa-apa. Kita melihat kemaksiatan, tapi kita mau mengubah, kita tidak mampu. Kita juga takut. Apa yang kita lakukan? Cukup munculkan kebencian atau tidak suka paling tidak. Wah, saya tidak suka nih ada perilaku mabuk-mabukan. Ya sudah, kita nggak suka mengubah itu. Paling tidak kita ikrarkan dalam hati kita tidak suka dengan perbuatan itu. Dan juga hati kita merasa tidak ridho dengan perilaku yang demikian. Nah, inilah yang menurut Kanjeng Nabi Rasulullah SAW mengubah secara hati ini, ya, ini menempati derajat yang paling rendah dibandingkan dengan mengubah dengan kekuasaan atau mengubah melalui kekuatan lisan kita. Karena mengubah kekuatan hati itu, ya, efeknya atau dampaknya tidak sedahsyat perubahan-perubahan yang dilakukan melalui kekuasaan atau juga melalui cara-cara nasihat, berdakwah atau ngaji, menyebarkan ilmu yang itu bisa diterima oleh masyarakat kita. Dan mudah-mudahan para pemirsa sekalian, siapapun kita yang memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan, memiliki kapasitas tertentu, mampu untuk melaksanakan hadis ini dengan catatan bahwa mengubah kemungkaran, mengubah kemaksiatan jangan sampai justru berdampak atau menimbulkan kemudaratan yang lebih besar daripada kemaksiatan itu sendiri. Wallahul muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.